Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajrina Nusabrina dari Sosiologi Angkatan 24 kelas E. Saya akan menjelaskan 3 cabang filsafat. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Ontologi sebagai cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan suatu bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandang ontologis dikenal yaitu Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Thales dikenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang paling penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat, kenyataan, atau realitas dapat didekati dengan ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Misalnya, daun memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Terus, secara sederhana, ontologi dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari kenyataan atau realitas konkret secara kritis. Yang kedua, epistemologi atau serapan dari bahasa Belanda, yaitu epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Epistemologi menjadi perbincangan dalam berbagai bidang. Epistemologi dipusatkan menjadi 4 bidang. Yang pertama, analisis filsafat yang terkait hakikat pengetahuan dan bagaimana hal ini memiliki keterkaitan dengan konsepsi seperti keyakinan, kebenaran, dan justifikasi. Yang kedua, berbagai masalah skeptisisme. Yang ketiga, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Yang keempat, kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi membahas pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dapat dijustifikasi, apa artinya apabila mengatakan seorang mengetahui sesuatu, dan pertanyaan yang mendasar, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Istilah epistemologi diperkenalkan di bidang filosofis ini oleh filsuf Skotlandia, yaitu James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Namun Brett Warren, Raja James ke-6 dari Skotlandia, sebelumnya sudah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya dengan personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu action atau nilai, dan logos
atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Pertanyaan di wilayah ini menyangkut yakni yang pertama, untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan, yang kedua, bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral, yang ketiga, bagaimana penentuan objek yang ditelaah menggunakan pilihan-pilihan moral, yang keempat, bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional. Aksiologi disebut sebagai filsafat etika. Aksiologi memiliki dua komponen mendasar, yakni etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Yang pertama, etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang masalah-masalah moral, lebih fokus pada perilaku, norma, dan ada istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Nah, nilai kebaikan pada tingkah laku yang penuh tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, alam, maupun kepada Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Estetika adalah bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras dan berpola yang baik, melainkan harus mempunyai kepribadian.